Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai tipologi orang yang masuk neraka. Pada terakhir kita membicarakan di dalam surah Yunus ayat 54 yang orang yang masuk neraka ini agak pelik ya. Dia menyesal tapi dia menyembunyikan penyesalan itu. Kita susah untuk mencari sisi-sisi psikologisnya karena kita sudah menemukan ya, orang yang masuk neraka itu berteriak-teriak ya, minta supaya dikembalikan ke dunia gitu ya. Padahal dia umurnya panjang, itu mudah dipahami. Ada yang tidak berteriak tapi membuat pernyataan mintalah kembali ya. Kemudian ada yang digiring masuk neraka itu berombongan dengan berdialog sama malaikat, menanya apakah dulu pernah mendapat pelajaran dari Rasul, datang seorang Rasul kepadamu. Dia jawab, iya benar. Nah sekarang orang yang masuk neraka tapi dia menyembunyikan penyesalannya, mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya mencoba memahami dari ayat-ayat sekitar ya. Ayat sekitarnya betul-betul ayat yang tinggi nilainya ya. Dengan demikian biasanya Al-Quran itu seimbang ya. Ayat-ayat yang berada di sekitarnya itu seimbang. Saya terus mencari dari sisi kata-kata ya, alhamdulillah ya, dari sisi kata-kata itu terbukalah kira-kira ini tipe orang masuk neraka karena apa ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia akan menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian di antara mereka diberi keputusan dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Ini kalimat ini mari kita baca kata per katanya ya. Jadi cara kita memahami Al-Quran itu bisa melalui ayat-ayat di sekitar dan bisa mendalami kata-kata ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Ini kata laftadat bih ini dari fidyah ya. Jadi seperti orang yang tidak bisa berpuasa, tidak mampu, dia bayar fidyah, batin menebus ya. Kemudian ada la itu taukid, menunjukkan bahwa benar-benar dia akan menebus gitu ya. Wa asarun nadama, dia menyembunyikan kecewanya gitu ya. Lamma ra'aul azab,
ketika dia asap. Ya. Kemudian kata nadama, ya. Nadama. Nadama itu terjadi perubahan pikiran, dan setelah sadar bahwa pikiran kita itu salah, dia menyesal bukan main. Nah, gitu ya. Maka di dalam beberapa tafsir yang saya baca, ya, saya kemarin mencoba bagaimana tafsir Ibnu Katsir, bagaimana tafsir Pak Quraisy, ya. Jadi terlihat di sini kita mengapa serius mengkaji dan ingin tahu, ya, karena kita sudah belajar tipe-tipe orang lainnya yang bisa terbaca kesalahan-kesalahannya. Nah, ini tidak terbaca kesalahan-kesalahannya, karena kalau kita tidak terbaca, ya, siapa tahu ini merupakan kesalahan kita, gitu, ya. Tidak sadar kita salah sebenarnya menyikapinya, ya. Jadi ada keyakinan bahwa orang ini orang yang berada, orang yang sukses di dunia, karena dia akan menebus. Jadi merasa sukses, dia akan laftadat bih, ya. Laftadat bih, akan nebus. Kalau orang yang kaya itu, ya, orang yang mampu itu berpikirnya kadang-kadang enteng saja, segala persoalan bisa ditebus. Nah, itu, ya. Sehingga penyesalan itu muncul setelah dia melihat azab. Dia punya pikiran. Jadi selama di dunia ini, ya, ada orang yang kurang berkomunikasi, kurang berdiskusi, tapi dia punya pendirian sendiri. Nih, misalnya, ya, masalah akhirat itu kan tidaklah terlalu penting karena tidak real itu. Nah, kira-kira begitu. Mungkin dia tidak bicara sama orang, tapi menurut pendapat dia itu ini soal dunia nih yang kita pentingkan supaya sukses, gitu. Kalau soal akhirat, tapi itu dipendam dalam hatinya, gitu, ya. Kira-kira begitu, ya. Dari kata-kata damana itu nadama, bukan. Nadama itu kata itu menyesal, ya, sangat menyesal ketika kita tahu bahwa pendapat kita itu salah, gitu. Kalau yang orang yang berteriak-teriak itu, ya, dia beramal sangat kuat, ya, sangat intens, tapi setelah dia tahu amalnya itu salah. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi di sini letak pada pikiran, ya. Jadi wa asarun nadama lamma ra'aul adab, ketika dia lihat azab. Jadi dia saking menyesal sehingga tidak bisa berteriak-teriak lagi, tidak bisa berkata-kata lagi, sehingga dia pendam rasa bersalah itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala pikiran kita, segala pendapat kita harus match, harus kita teliti, harus kita uji, ya, harus kita pahami bahwa ada orang lain yang berpendapat mungkin berbeda. Nah, perbedaan itu jangan kita diamkan, kita cari sehingga kita yakin bahwa apa yang di dalam pikiran kita itulah yang merupakan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mempedomani ya, surah Az-Zumar ayat 18. Ini penting. Surah Az-Zumar ayat 18 ini penting sekali bagi setiap orang yang punya pikiran ya. Mari kita lihat ya, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18. Alladzi yastami'una al-qaul, yaitu orang-orang yang mau mendengar segala pendapat, pikiran. Tapi ingat kata yasta'inu ta'yu ya, itu berarti bukan mendengar saja, mempelajari, meneliti ya, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan ya. Kemudian ayat selanjutnya fayattabi'una ahsana ya, ibarat orang setelah dia pelajari si A, si B, si C, D, beda-beda itu, maka dia diperintah dalam Al-Quran ini fayattabi'una ahsana, mengatakan ini yang menurut pendapat saya benar ya, dengan lapang dada, dengan tidak merasa benar sendiri, tapi dia berpendapat fayattabi'una ahsana, lapang dada, legowo, menjaga persaudaraan ya, walaupun berbeda. Ini yang harus dijaga. Dan inilah orang ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina hadahumullah. Kalau ada Allah ya, itu betul-betul orang ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga persatuan, dia jaga perselisihan, karena dia tahu setiap perselisihan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini menurut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat hati-hati ya. Ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang berpikiran sehat, berhati bersih, berpikiran cerdas. Ya. Nah, jadi kita dapat rahasianya. Ya. Jadi yang mudah-mudahan kalau ada suatu pendapat kita jangan keras kepala. Kita dengar, kita rujuk pendapat-pendapat lain sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pendapat ini mudah-mudahan benar ya. Dan harus diingat bahwa perselisihan itu tidak akan diselesaikan di dunia ini. Ada 5 yang saya sudah susun kemungkinannya. 1, selisih karena akidah ya, sehingga muncul agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam ya. Kemudian karena perbedaan akidah dan ubudiyah, perbedaan amal dan akidah ya. Itu mengakibatkan adanya Islam Sunni, Islam Syiah ya, dan Islam lainnya. Dalam agama Kristen muncul Anglikan, Protestan, ya, Advent, Saksi Jehovah, dan lain-lain. Kemudian akidah dan kemusyrikan. Ya, timbul aliran-aliran yang sesat, termasuk di agama Kristen dan Yahudi juga. Ya. Nah, yang keempat adalah perbedaan karena amal
Binaan amal, saya kira kita sudah maklumi adanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan sebagainya. Ya, sebenarnya mazhab itu belasan, ya, tapi yang sekarang dari buku yang saya baca ada 11 mazhab yang masih hidup, masih dipraktekkan orang. 11 mazhab, tapi yang populer 4, ya, itu 4 mazhab. Nah, kelima adalah perbedaan masalah bid'ah dan non bid'ah. Jadi ini betul-betul kita teliti, ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan resep, memberikan kunci. Kalau kamu ragu, tidak usah laksanakan sampai kamu yakin, ya. Jadi kalau ibadah-ibadah itu banyak perselisihan, itu menunjukkan bahwa dasarnya tidak kuat, ya. Oleh sebab itu kalau ragu jangan dikerjakan, ya. Karena Rasulullah itu akan menyaksikan kita, yang saya sudah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 41 sampai beliau meneteskan air mata, ya. Bagaimana dia menyaksikan umatnya, ternyata kemungkinan banyak mengabaikan dan kemungkinan banyak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Saya kira itulah kita temukan cukup, saya kira